like dan subscribe Anda sangat membantu kami untuk terus berkarya. Selamat siang, kita berjumpa lagi dengan pembahasan seluk-beluk mengenai ke-PPAT-an dan kenotariatan. Seperti kita ketahui, di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terjadi permasalahan, yaitu permasalahan Kongres Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT yang sudah lalu di Makassar. Itu hasilnya, prosesnya dan hasilnya digugat oleh sementara anggota PPAT, ya Pak ya. Jadi digugat, kemudian masuk ke betul-betul ke pengadilan. Jadi sudah di beberapa tempat itu diajukan gugatan pihak-pihak tertentu di Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini menjadi masalah tersendiri karena memang harus ada jalan keluar. Sementara roda organisasi harus berjalan untuk melayani anggota dan juga pada akhirnya melayani masyarakat. Nah, di hadapan kita adalah Bapak Badar Baraba. Pak Badar adalah notaris senior dari Cimahi yang selama ini bergelut di bidang etika profesi di PPAT maupun di Ikatan Notaris Indonesia, notaris. Nah, beliau saat ini anggota di Majelis Pengawas dan Pembina PPAT ya, dan juga di Dewan Kehormatan Ikatan Notaris. Nah, perlu kita mintakan semacam advice atau pandangan mengenai permasalahan di IPAT ini. Bagaimana Pak kira-kira? Baik, pertama tentu saya berterima kasih. Saya menyambut gembira ada upaya-upaya melalui media untuk mempertemukan dua pihak yang sampai dengan hari ini nampaknya belum bisa bertemu. Mungkin melalui komunikasi media bisa mendekatkan itu semua. Saya berharap perbincangan kita kali ini adalah perbincangan yang mencoba berbuat baik, bukan perbincangan yang justru mempertajam perbedaan itu. Pertikaian, perbedaan, persengketaan dan sebagainya. Saya masih menganggap ini sebuah perbedaan sudut pandang, dinamika di dalam perjalanan ini. Saya prihatin, iya. Saya tidak menyalahkan seorang tidak puas, karena puas tidak puas itu bergantung kepada bagaimana dia mensikapi keadaan. Objektif harus, tetapi saya berharap persoalan ini tidak menjadi dua, ada peradilan formal, ada peradilan medsos. Nah, peradilan medsos ini saya berharap dihentikan, karena ini bisa mengganggu harkat dan martabat jabatan kita. Medsos, kita punya teman tidak terbatas hanya PPAT saja, tetapi juga ada orang di luar PPAT. Apakah itu patut dan pantas dilakukan di suasana jabatan ini sedang dalam persoalan? Saya menganggap bahwa semua pihak harus menahan diri. Mau melakukan gugatan silahkan, tapi dilokalisir di sana saja dan dipersempit masalahnya, bukan justru dilebarkan. Kalau saya lihat sekarang sepertinya tidak ada lagi yang menahan diri. Sudah mengajukan gugatan sengketa di medsos, saya tidak tahu apakah maksudnya mencari pembenaran atau
atau apapun lah. Tetapi saya sebetulnya mengenal kesemuanya. Saya mengenal ini potensi-potensi yang ada, Kenapa tidak dibawa ke sisi yang positif? Kenapa tidak dilakukan untuk membangun? Kalau ada kekurangan, kasih kelebihannya, gitu. Dan menurut saya sudah saatnya kita ini melakukan tidak dengan pikiran negatif, tidak dengan mau menang sendiri. Orang Jawa bilang pokoke, kemudian mau tanding sama-sama hancur, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa kekeluargaan, tidak ada rasa menjaga corpse health. Ini paguyuban, ini perkumpulan, kita mestinya selesaikan itu dengan cara-cara itu. Dan masing-masing melakukan win-win solution. Begitu. Iya. Apakah masih relevan kita mempermasalahkan atau mempermasalahkan proses di Kongres itu sendiri kalau Bapak sudah berbicara begitu? Kalau menurut saya begini, Kongres itu periodik. Kongres itu sesuatu yang tidak luar biasa. Ini sesuatu yang periodik di dalam sebuah proses organisasi. Kita memilih pemimpin dan Kongres itu bisa baik, bisa tidak. Tetapi harusnya kalau ada protesnya itu di sana. Protes di sana. Kalau ternyata protesnya tidak terdengar, prosesnya tidak didengar, waktu kongres bisa proses tidak terdengar, bisa tidak didengar. Tetapi ya itu bagian dari perjalanan. Kalau sudah ditutup ya tutup. Kita akan bertemu di kongres berikutnya untuk mempersoalkan itu. Jadi kalau menurut saya silih bantu lah gitu ya. Silih bantu dan dalam suasana silih asa, silih asih, silih asuh. Kalau kita punya rasa persaudaraan, kita punya rasa kasih, gitu ya. Kita sesama anggota IPAT ini bersaudara, paling tidak saudara dalam jabatan, dan kita mesti jaga sama-sama ini. Kalau menurut saya kongres selesai sudah. Saya sempat bertanya, ada nggak catatan di kongres keberatan seseorang yang dicatat oleh kongres? Ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, bagaimana kita mau bicara sesuatu yang tidak ada? Kenapa tidak pada ketika itu sampaikan Minderheidsnota? Catatan. Iya, minta catatan yang ditulis atas keberatan dia. Ternyata di kongres tidak ada. Tidak puas, itu ukurannya menjadi berbeda. Saya juga nggak puas kok sama keputusan kongres. Dan saya yakin semua tidak puas. Kalau melihatnya dari ketidakpuasan, kalau melihatnya dari kepuasan, saya puas. Paling tidak teman-teman saya sudah bekerja. Bekerjanya baik atau tidak itu soal lain. Itu bisa dijadikan catatan ke depan kita berbuat lebih baik. Dan begini, apa sih untungnya, apa sih nikmatnya menghancurkan orang lain? Apa untungnya, apa nikmatnya? Memang hidup tidak berbalas. Bapak melihat ada semacam itu dalam tanda kutip menghancurkan. Ya, akibatnya hancur. Iya, kalau sekarang ini menurut saya menang terluka, kalah terluka. Kedua-duanya. Sama-sama. Iya, kedua-duanya menang akan terluka, kalah akan terluka. Dan yang paling berbahaya, luka ini menimpa jabatan kita. Paling tidak kepercayaan masyarakat terhadap jabatan kita mau tidak mau akan terganggu. Jadi saran saya, stop, hentikan. Saya atas nama
pribadi, saya berharap pertama akhiri medsos. Dan jujur saya harus akui, sekarang kita tidak punya tokoh yang cukup punya kapasitas untuk menjadi juru damai. Gitu ya. Ini harus kita akui. Karena apa? Karena satu sama lain sudah dihancurkan lewat medsos. Semua orang dihancurkan lewat medsos. Kita tidak punya lagi. Nah, ini kelemahannya. Ikatan Notaris dia punya mahkamah perkumpulan. IPAT tidak. Sehingga penyelesaiannya ya seperti ini. Saya berharap segera dibuat juga mahkamah perkumpulan. Supaya ya apa ya, semacam lembaga banding lah ketidakpuasan di dalam Kongres bisa dikaji di forum itu gitu. Semacam peradilan semu. Iya, peradilan semu. Etik, peradilan organisasi. Gitu. Ya, Pak, ini kan harus ada jalan keluar secara praktikal gitu ya. Jadi tidak hanya cukup menghimbau mereka sudahlah gitu. Yang pernah terlontar oleh sementara pendapat bahwa Kongres sudah selesai. Jadi kalau mau dibalik lagi tentunya sulit karena Kongres selesai, presiden sudah bubar. Terus bagaimana caranya Pak untuk supaya ini mekanismenya bagaimana? Sebetulnya kan begini, Pak. Ini menggugat Kongres. Nanti bisa saja menggugat sebelum Kongres. Apa tuh? Ya, apa namanya, rakernas atau apa yang prakongres. Apa boleh orang menggugat prakongres, menggugat? Kalau sudah ditutup, tutup itu maksud saya. Terlepas dari puas atau tidak puas. Saya menghargai orang-orang ini gitu loh. Kecewa saya karena potensinya luar biasa. Kenapa tidak aura positifnya yang dikeluarkan gitu? Ditonjolkan. Iya. Nah, menurut saya sekarang mari saya menghimbau para tokoh ini mempertemukan, kalau masih punya tokoh, kalau tidak punya tokoh, itu tadi saya bilang. Kadang-kadang orang itu perlu kita jaga. Kita jaga supaya pada waktunya seperti sekarang ini ada orang yang masih diterima oleh semua pihak. Nah, tinggal kita cari sekarang siapa orang yang diterima sama mereka yang bersengketa ini, yang bisa diterima, bisa dianggap didengar gitu ya, tidak dicurigai, didengar, dan solusinya bisa dibicarakan, didamaikan. Dan kalau menyampaikan, kan saya bilang tadi win-win. Kalau mau win-win jangan terlalu mahal, yang kira-kira tidak bisa diakomodir. Yang realistis saja lah. Misalnya gimana? Ya tawarannya untuk itu, penglibatannya kembali, ya jangan terlalu mahal permintaannya. Misalkan ada wacana mengumpulkan kembali para ketua Penggel, itu tepat nggak Pak untuk sebagai salah satu mekanisme untuk penyelesaian? Kalau menurut saya, kalau kongresnya deadlock, alur itu ya. Kalau ini kongresnya selesai sah, silahkan dia. Ini kita mesti bedakan kongresnya dengan keputusannya. Yang digugat ini kongresnya atau keputusannya. Yang digugat kan keputusannya, bukan kongresnya. Kongresnya kan sah, artinya apa? Mereka ikut sampai penghitungan akhir. Soal tidak menandatangani itu soal keputusan. Berarti secara tidak sadar mengakui kongresnya. Iya, kongresnya sah dan diakui sama semua. Hasilnya yang jadi masalah. Berbeda. Jadi ada yang bilang sama saya, kita mesti bikin kongres ulang. Kongresnya mana? Kongresnya selesai. Yang disoal adalah keputusan kongresnya.
gitu kan? Iya. Tidak, saya tidak terlalu, mudah-mudahan saya tidak salah. Katanya karena ketua tidak dipilih oleh 50+1. Padahal IPAT punya 3 cara perhitungan. Kongres 50+1. Kongres 50+1. Iya. Pemilihan ketua itu suara terbanyak. Bukan 50+1. Iya. Kongresnya 50+1. Pilihan ketua itu suara terbanyak. Dan perubahan anggaran dasar dia punya quorum sendiri. Jadi ada 3. Yang pertama itu apa Pak? Kongres 50. Keputusan kongres, Oh, iya, kongres. sahnya kongres itu dihadiri 50+1. Oke. Kalau tidak dihadiri 50+1 ditunda, gitu ya. Kalau sudah ditunda kongresnya sah. Pemilihan ketua silakan baca ulang. Nah, nampaknya mungkin anggaran rumah tangganya beda yang dibaca. Oh, emang ada? Yang lama, Oh, ada yang lama. ada yang lama, ada yang baru. Perubahan. Iya. Dan itu Ada kita, beda antara yang lama dengan yang baru. menurut saya beda. Ada di mana? Iya. Menurut Bapak? Kalau yang dulu 50+1 sehingga terjadilah 2 putaran. Kalau Pemilihan ketuanya. ya, pemilihan ketuanya dulu pakai sistem 50+1. Kalau sekarang Kalau tidak dapat 2 putaran. Kalau sekarang suara terbanyak memang dirubah, diharapkan tidak lagi 2 putaran. Karena apa? Karena kalau 2 putaran pemenangnya itu yang berkoalisi. Mudah sekali, siapa yang berkoalisi dengan siapa menang. Iya, iya. Itu tidak fair dianggap, maka dirubah menjadi suara terbanyak. Iya, iya. Cuman saya nggak mau masuk ke sana karena ini sudah ada gugatan, biarin aja nanti pengadilan memutus gimana. Iya, iya. Tapi yang saya harapkan, hentikan pergunjingan, diskusi dan lain sebagainya di medsos. Di medsos duluran aja. Di medsos itu bersaudara aja. Seduluran maksudnya. Iya, di medsos itu kita seduluran, kita bangun sama-sama, kita buat image yang baik agar masyarakat menilai kita baik. Iya. Itu yang penting ya. Iya. Kalau di pengadilan silahkan hadap-hadapan. Tapi saya mengenal baik mereka dan saya tidak berkehendak hadap-hadapan begitu. Buat apa? Kita bersaudara. Iya, sama-sama teman. Iya, sama-sama teman dan kita mengedepankan sile asih, sile asah, sile asu. Saran saya, kalau kita pakai analogi, kita pakai dalam perkawinan, dikatakan kalau keduanya sudah tidak bisa bermusyawarah, maka tunjuklah orang terpercaya. Yang sini nunjuk orang terpercaya, yang sini nunjuk orang terpercaya. Iya. Silahkan orang terpercaya ini berunding. Itu. Misalnya penggugat percaya sama siapa? Percaya sama 3 kandidat lainnya misalnya. Silahkan tunjuk. Yang dari sini percaya sama siapa? Nunjuk. Iya. Untuk mendiskusikan itu semua. Sekarang melebar, Pengwe digugat, kemudian nanti mungkin Pengda digugat, Nanti Konkorda bisa digugat ya. juga ya. Terus saya dengar tempat acara disomasi. Jadi nanti kalau saya ketemu sama teman-teman saya di warung makannya disomasi, tidak boleh menerima pengurus. Iya, iya. Ini yang saya bilang, untuk apa menang luka kalah luka? Untuk apa? Tadi Bapak bilang sama-sama hancur ya. Iya. Menang hancur, kalah hancur. Iya, buat apa? Iya. Untuk apa? Kepuasan apa yang mau didapat dengan cara seperti itu? Dengan rasa hormat saya kepada teman-teman saya yang melakukan gugatan itu, saya himbau dari
hati yang paling dalam, kalau masih percaya sama saya, untuk apa kita selesaikan pakai cara musyawarah? Mungkin nggak rugi kali Pak ya kalau mencoba menyelesaikan dengan bicara. Iya, iya, iya. Tapi itu kita mesti bangun, kita mesti percaya sama orang-orang tertentu. Repot Mas, sekarang semua orang dihancurkan di medsos itu, sehingga orang sudah mendingan tenang aja, mendingan duduk-duduk aja daripada ikut. Misalnya kita kasih saran dilibas besok di medsos, ngapain kita berisiko seperti itu? Dan perlu diingat yang selalu saya sampaikan, teman kita ini punya keluarga, keluarganya itu berhak atas nama baik. Keluarganya itu berhak atas nama baik. Jadi mari kita jaga nama baik teman kita gitu. Oke, ini perbincangan dengan Pak Badar Barapa ini tidak akan selesai menurut saya. Dari perbincangan beberapa menit yang lalu itu sudah menunjukkan sebuah tawaran ya Pak ya. Lebih banyak tawaran menurut Bapak tadi, tawaran untuk penyelesaian masalah. Tinggal bagaimana para pihak itu bisa menerima ini, terus kemudian mencoba mencari solusi setidaknya menurut mereka lah gitu kan. Tidak berbicara masalah prosedur kongres lagi atau mungkin ADRT. ADRT mungkin nggak kejangkau barangkali. Terjangkau nggak Pak? Ya jadi gini, kita ini ahli. Oh, ya. Kalau sudah masuknya ke penafsiran, tidak selesai. Tidak akan selesai kalau masuknya ke penafsiran. Betul. Tapi kalau masuknya ke sini, urusannya persaudaraan dan persahabatan pasti selesai. Yeah. Tapi kalau mau menang-menangan, pakai cara menggunakan pasal-pasal dan proses penafsiran, tidak akan selesai. Pasti berbeda ya. Semua punya argumen. Ya, baik. Pemirsa, saya kira cukup perbincangan dengan Bapak Badar Barapa. Mungkin kalau diteruskan nggak akan selesai. Beliau ini sudah dikenal sebagai sesepuh di notaris dan BPAT yang seringkali diam-diam banyak anggota PPAT dan notaris itu suka dengan Pak Badar Barapa bagaimana cara memberikan ulasan-ulasan dalam keseharian notaris PPAT bekerja. Nah, dalam kasus ini tadi kita sudah melihat bahwa Pak Badar Barapa memberikan pandangan yang cukup lah untuk mencoba bisa memberikan pilihan untuk penyelesaian kasus yang kelihatannya rumit, tapi mungkin bisa selesai kalau dengan hati tadi ya. Iya, dengan sile asa, sile asu, tidak cari menang-menangan. Baik, sekian laporan dari Bandung, TV Notaris, Luki Nugroho dengan Sukirno, kameramen. Selamat siang, sampai jumpa lagi.